Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Francisca Chandrit, prodi S1 Keperawatan dari kelas 2020C. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang 7 benar dalam pemberian obat untuk menghindari ketidaksesuaian obat. Yang pertama, pasien. Dalam benar pasien ini ada 2 maka yang pertama, minimal 2 identitas pasien. Yang kedua, benar obat. Benar obat ada juga langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama, beri label semua obat dan obat atau cangkir obat, baskop obat, dan larutan lain. Yang kedua, obat dan larutan lain di lokasi krioperatif atau ruang prosedur yang tidak akan segera dipakai juga harus diberi. Yang ketiga, pemberian label krioperatif atau ruang prosedur dilakukan suatu kali obat atau larutan diambil dari kemasan asli ke tempat lain. Yang keempat, pada label tuliskan pada saat beri label hanya untuk satu obat atau larutan pada satu saat. Yang ke-9, buang segera setiap obat atau larutan tidak ada label. Yang ke-10, buang semua tempat obat berlabel di lokasi steril segera setelah operasi atau prosedur dilakukan. Ini berarti tempat obat orisinal disimpan sampai tindakan selesai. Yang ke-11, saat pergantian tugas atau jaga review semua obat dan larutan oleh petugas lama dan petugas baru secara bersama. Yang ke-12, ubah daftar obat atau kardex jika terdapat perubahan obat. Yang ke-12, kebenaran jenis obat yang perlu kewaspadaan tinggi dicek oleh orang yang kompeten, double check. Benar dosis. Dalam benar dosis ini ada juga langkah-langkah. Langkah yang pertama, dosis atau volume obat terutama yang memerlukan kewaspadaan tinggi dihitung dan cek oleh 2 orang yang kompeten, double check. Yang kedua, jika ragu konsultasi ke dokter yang menulis resep. Ketiga, berkonsentrasi penuh saat menyiapkan obat dan dihindari gangguan. Benar waktu. Dalam benar waktu ada juga langkah-langkah. Langkah yang pertama, sesuai waktu yang ditentukan sebelum makan, setelah makan, saat makan. Yang kedua, perhatikan waktu pemberian 3 kali sehari atau tiap 8 jam setengah kali sehari, tiap 12 jam, sehari sekali, tiap 24 jam, sedang sehari setiap 48 jam. Yang ketiga, obat segera diberikan setelah instruksi oleh dokter. Yang keempat, belum memasuki kedaluarsa. Benar cara atau rute pemberian. Dalam benar cara atau rute pemberian ada juga langkah-langkah. Langkah yang pertama, cara pemberian obat harus sesuai dengan bentuk atau jenis sedia obat, slow release, tidak boleh digerus, dan entry code tidak boleh digerus. Yang kedua, obat-obat yang akan diberikan per NGT sebaiknya adalah obat cair atau sirup. Yang ketiga, pemberian antar obat sedapat mungkin berjarak. Yang keempat, jadwal pemberian obat dan nutrisi juga berjarak. Benar dokumentasi. Dalam benar dokumentasi ini ada juga langkah-langkah.
Langkah yang pertama, setiap perubahan yang terjadi pada pasien setelah mendapat obat harus didokumentasi. Yang kedua, setiap dokumen klinik harus ada bukti nama dan tanda tangan atau paraf yang melakukan. Yang ketiga, setelah memberikan obat tersebut harus ada paragraf dan diberi nama siapa yang memberikan obat tersebut. Yang keempat, setiap perubahan jenis atau dosis atau jadwal atau cara pemberian. Setiap perubahan jenis atau dosis atau jadwal atau cara pemberian obat harus diberi nama dan paraf yang mengabuhnya. Yang kelima, jika ada coretan yang harus dilakukan, buat hanya satu garis dan diparaf di ujungnya. Yang keenam, dokumentasikan respon pasien terhadap pengobatan dan form pelaporan insiden plus formulir pelaporan efek samping obat. Pelaporan insiden dikirim ke tim keselamatan pasien di unit pelayanan jaminan. Pelaporan efek samping obat dikirim ke komite farmasi dan terapi. Dokumentasikan kejadian nyaris cedera terkait pengobatan atau form pelaporan insiden ke tim keselamatan pasien. Benar informasi. Dalam benar informasi ini ada juga langkah-langkah. Langkah yang pertama, semua rencana, tindakan atau pengobatan harus dikomunikasikan dengan pasien atau keluarganya, termasuk pasien di ICU hak pasien. Yang kedua, jelaskan tujuan dan cara mengkonsumsi obat yang benar. Yang ketiga, jelaskan efek samping yang mungkin timbul. Yang keempat, rencana lama terapi juga dikomunikasikan pada pasien. Tips semua informasi yang telah diberi pada pasien dan keluarganya ini ditulis dalam form penjelasan dan pendidikan dokter kepada pasien yang ada di dalam paket rekam medis dan ditandatangani oleh dokter dan pasien yang keluarga. Terima kasih.